Labnya ini Pak, pakai cairan adrenalin juga, tapi 1%. Sebelum kita simpan. Jadi cara penyimpanannya seperti ini, posisinya seperti ini, ya, ditaruhnya seperti ini. Kalau tutupnya seperti ini, yang kalau tutupnya seperti ini, yang kedua nih, tutupnya ini kan tutupnya di bawah Ambisinius nih. Yang aslinya yang miliknya kita dari vendor Rius, ini adalah ini. Yang tutupnya seperti ini. Jadi tutupnya seperti ini, kita naruh sembarang aja tidak akan tumpah. Nah, seperti ini mau ditaruh begini, mau taruh begini, mau taruh begini, mau taruh begini, nggak masalah. Tapi ingat tutupnya adalah seperti ini. Dan ya ini bawaan yang kita begini ini kalau harganya 500.000, ya harganya 500.000 sama sama tutupnya yang ini, yang kecil seperti ini sama, ini 500, ya ini 100, harganya 500.000. Nah itu kita bebas naruhnya. Tapi kalau nyimpennya seperti ini, nah sekarang saya ada pidana. Pidana ya, cara penyimpanannya. Kalau nyimpan pakai tutupnya miliknya Prisenio yang berpensiun seperti ini. Ya, kalau nyimpan tutupnya seperti ini nih, ini ya, beli gini kan mahal kok, 500.000 kok, dan tujuan kan untuk menekan biaya. Nah kalau beli ininya 500, ini 500, memang ini itu bisa 2 tahun dipakai. Nah kan rusak, misalnya nanti berubah warna, itu tidak susah. Karena bersinggungan dengan renalin, gitu ya. Ini kok masih baru-baru Pak, iya orang belum pernah pakai renalin kok. Jadi ini ya, jadi nyimpennya harus seperti ini, jangan begini. Dalam waktu sekian jam, di dalam dialiser ini, memberatkan kita kompartemen darah yang ada di dalam. Yang di luar ini kelihatan benih, tapi nggak tahu di dalamnya masih ada bekuan darah. Nah, bekuan darah tersebut kena renalin, dia akan memuai. Ya, dengan kena renalin 3,5% itu tadi, pada 3,5% tadi, dia akan memuai. Nah, maka kalau kita buka, bahkan dia tanpa kita buka, dia akan lepas seperti spray. Gini. Nah, kalau gasnya nanti keluar nanti malam, kalau nyimpennya begini, kan kosong nanti. Seperti ini, tiba-tiba buka, kita simpan begini, tumpah ini airnya ya. Seperti itu. Nah, besok hari Senin, ternyata sudah nggak ada nih cairannya, renalinya ini. Ya kalau masih ada sisa-sisa residunya di dalam, nah baru kita nanti tes residu nanti selanjutnya, nanti ada pengetesan residu sesudah maupun sebelum framing. Nah, nanti ada ya. Ini. Nah, jadi nyimpennya harus seperti ini. Apalagi yang tutupnya yang atasnya hanya bekas labot seperti ini. Banyak tempat Bapak Ibu mungkin yang belum punya ginian tutupnya hanya seperti ini. Banyak. Nah, seperti itu. Jadi nyimpennya harus di lemarinya harus seperti ini. Lemarinya ya. So, tentunya lemarinya yang tertutup, ada kaca filmnya. Kalau perlu ada UV ultraviolet yang bernyala itu ya. Jadi tidak boleh kena sinar matahari. Ya, tidak perlu AC, tapi ada exhaustnya. Gitu ya. Ini proses penyimpanannya. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah banyak. Takut lupa nanti. Ayo. Ini kayak tuan jamu nih, udah jam ya. Syukur-syukur yang di luar sana bisa dipahami, bisa dipengerti. Dan yang masih rius, barangkali yang belum punya mesin, terus nanti suruh bikin tempat rius, tempatnya seperti ini. Ada videonya nanti, temennya ada yang bikin di sini. Bisa diikutin ini cara pembuatan tempat riusnya. Karena di tahun 2023 sampai 2024 selanjutnya belum tentu BPJS melepaskan seluruh rumah sakit untuk non-rius. Pasti ada persyaratan-persyaratan dan ada rumah sakit yang masih menghendaki rius. Ya.
Ya, pokoknya. Oh sampean ya, oh, boleh. Ada pertanyaan ini. Ada bocor itu warningnya di mana Pak? Oh di sini tadi, di sini. Oh tadi karena kita, ya nanti sekali lagi akan saya praktekkan lagi, ya, akan saya praktekkan lagi. Warningnya apabila dialiser bocor dalam proses apa itu Rios ini nanti akan kelihatan di sini, ya. Nanti bahkan dalam saat perjalanan Rios ini tiba-tiba air mati pun akan ada. Ya, listrik mati akan ada masalah di sini. Jadi kalau di sini bocor, maka di sini saat tes tadi tidak akan menunjukkan 101. Di sini akan tank file. Jadi di sini akan nyala di sini tank file di sini. Ini ada berapa item ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak nampak? Nampak, kalau nggak ada masalah nggak nampak, tapi di sini kelihatan tuh, ada 11 item, nih ada warna kuning-kuning. Jadi kalau dia ada masalah akan nyala seperti ini, gitu, ya. Itu kaitannya apabila framing volume tidak nyampe. Lanjut, kita ulang sekali lagi ya. Proses, ya, sel. Kemudian kita bilas seperti ini. Kita ketok-ketoknya itu adonan pakai ganden. Nah, tahu ganden? Ganden yang terbuat dari dari karet. Jadi untuk orang pasang ini. Yang kita perlukan bukan tekanannya, ini tekanannya kita ketok pantulannya. Nah, gitu. Jadi kalau kita pukul seperti itu tadi, yang di penambang ini, nah, kita pukul seperti ini. Yang di penambang sini tadi yang saya buka tadi lepas apabila ada darah ini. Pak, pertanyaan, ada apa boleh dibuka Pak? Ini apa boleh dibuka? Hanya boleh dibuka, tapi dialirin dibilas dengan air. Oh, caranya begini. Mana dokter? Nah, bila di sini banyak Pak di penambang ini, ya, di dialisatnya ini, di dialiser, di membran yang dominable yang kecil ini, ada apa bekuan-bekuan darah, itu boleh dibilas seperti ini. Ya, seperti ini. Dia akan hilang untuk. Ya, hanya begini aja, pakai kasar. Ya, tidak boleh dicongkel-congkel. Kalau dulu masih dicongkel-congkel. Izin bertanya. Ya, kemudian yang di sini pun juga, di sini kalau kita ketok-ketok tadi masih bandel, tidak bisa keluar, kita bisa juga. Sebaiknya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, itu yang di mesin itu kan berarti kita bikin manual dong Pak, ngeracik renalinnya. Enggak, tadi sudah saya ceritakan, mesin ini pakai renalin yang 100%. Mesin ini akan membuat 3,5% untuk proses riosnya. Nah, nanti yang manual baru kita bikin 175 cc renalin dicampur dengan 5 liter air, nanti yang manual ini di atas nih. Ini yang manual nanti. Kalau mesin ini pakai yang 3,5%, tapi mesin ini yang mengerjakan. Tadi sudah saya kasih tahu kalau di sini ada tangkinya nih. Iya, itu tangkinya kan kecil Pak. Tangki ini apa maksudnya? Gimana maksudnya? Iya, itu kan tadi kan Bapak bilang ada renalin. Apa ada selang nyambung ke galon renalin sama? Ya ini di belakang ini. Tadi belum dijelasin ya, Mbak ya. Ini renalin. Nah itu Pak, saya cari. Nah. Oh, di bawah, ya Allah. Oh iya, Jadi belum disorot Pak. Iya. Ini renalin 100%. Oh, ya. Maaf tadi nggak saya jelaskan kalau di sini ini renalinnya gitu teman saya ceritakan tadi
air, alhamdulillah ada yang pertanyaannya bagus banget. Tadi Pak, izin itu sama kayak cairan MFL bukan sih Pak? MFL. MS, MFL ya Pak? iya, MSL segala itu isinya perisatit asid. Yang pokoknya apapun cairannya kalau yang buat serius itu isinya perisatit asid. Sudah tidak lain tidak bukan. Nah, karena apa? Sekarang formalin sudah tidak kita pakai lagi. Ya. Itu mau mereknya apapun itu isinya pasti perisatit asid. Kalau enggak, Bapak Ibu baca deh isinya, renalin itu isinya apa. Yang disebut MSL itu kalau fungsinya untuk rius pasti isinya perisatit asid. Oke? Oke Pak. Oke, ya. Lanjut. Ini dalam pembersihan tadi waktu kita bilas, sebaiknya dialiser itu kalau tidak terpaksa jangan dibuka, karena kalau sekali pertama kali dibuka pasti nanti rius yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh pasti akan membuka seperti ini. Karena apa? Di sini ini ada, kalau masih baru, di sini ini masih ada perekatnya. Ini. Maka begitu kita buka, kita tutup seperti ini, nanti saat diproses HD, nanti darah ini ada di sini nih. Ada di sini. Ada darah di sini. Nah, saat terminasi dia darah tidak akan lepas. Saat kita rius dia masih ada di sini, terbelenggu di sini. Makanya selalu kita buka-buka untuk membuang itu. Gitu ya. Sebaiknya jangan dibuka kalau tidak terpaksa. Makanya kalau kita pakai dialiser terus, pertama kali aksesnya dulu, aksesnya bagaimana. Yang kedua, sistem heparinisasinya. Itu. Kalau aksesnya bagus, heparinisasinya bagus, di sini tidak akan terjadi bekuan. Ya. Tapi aksesnya bermasalah, heparinnya banyak, pasti nanti akan terjadi masalah pada di dialisernya. Begitu juga sebaliknya, ya, aksesnya bagus tapi heparinnya tidak normal, minimal, gitu ya. Bahkan preheparin hanya dibilas-bilas saja pasti bermasalah adanya di dialisernya saat di review. Ya. Lanjut. Sekarang saya praktekkan lagi yang kedua. Supaya lebih paham lagi. Bunyi peletak gitu. Nah, kalau bunyi peletak enak. Lalu kita cari HF dan CH dan HF. Nah, tangannya dua-duanya ya main ya. Nah, kemudian setnya 90. Dan seperti ini. Baru kita start proses. Mantap. Oke, cukup lagi. Ada pertanyaan apa berjalan? Nah ini clean itu membilas dia, membuang sisa-sisa apa bekuan-bekuan darah semua yang ada di membran yang khususnya yang ada di apa itu kompartemen darah itu diisi dengan hemoglobin, adrenalin 3,5% yang bekerja dalam mesin ini clean. Baru stepnya 14 nanti sampai 32 baru posisi tes. Tes ini layak tidaknya baik clotting, terjadi clotting, bocor maupun priming volumenya akan tes ini akan muncul di sini. Dalam posisi tes 32 ke atas nanti hasilnya ini. Ya. Ada pertanyaan sampai jalan?